dalam setiap apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tetap percaya Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah satu-satunya jawaban yang pasti atas setiap persoalan yang Kau izinkan terjadi atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dalam segala keadaan kami tetap semakin memperkuat kepercayaan kami kepadamu. Sebab bagimu Tuhan, tidak pernah ada rencana yang gagal. Sebab Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami bahagia menjadi milik kepunyaanmu. Sebab Engkaulah penyebab kami ada dan terpelihara sampai detik ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Saat ini Tuhan, kami siap mendengar apa yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua, baik hamba-Mu maupun semua kami yang mendengarkannya, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini, semakin hari kami semakin diserupakan dengan Kristus. Sebab itulah satu-satunya tujuan datangnya Tuhan menebus kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Kurang kuat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya, rupanya ada seorang anak kecil suaranya luar biasa. Sebenarnya ingin saya memperkenalkan kembali nama saya karena sudah lama baru muncul di tempat ini. Tapi saya percaya semua kita telah lama saling mengenal. Ya, cuma karena pekerjaan Tuhan sehingga pada akhirnya seringkali saya tidak melayani di tempat ini. Ya, tapi saya percaya sama saja. Bahkan ketika saya hadir melayani tempat ini, kadang timbul rasa canggung. Karena apa? Biasanya ketua di sana itu latar belakangnya cuma kain seadanya, samping ini masih ada lambang atau cuma plesteran, lalu di belakang itu masih muncul batako, plafon tidak ada. Bahkan lantai dasarnya pun belum ada tehelnya. Makanya kalau layani sini kadang-kadang saya merasa ada di mana begitu. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus beracara atas semua kita, mau tunjuk dimanapun kita pelayanan, pasti kita akan diberi kemampuan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kemarin saya percaya semua kita ada dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, dan saya percaya bahwa semua kita pasti telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab itulah yang menjadi impian, keinginan setiap kita orang percaya, dan itu pun juga menjadi kerinduan Tuhan. Waktu dia naik terangkat ke sorga, dia menginginkan seorang penolong menyertai kita, saudara dan saya orang percaya, selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Nah, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, saya percaya semua kita sudah tahu kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Tidak hanya hal-hal yang supranatural, hal-hal yang spektakuler terjadi pada saat murid-muridnya dan semua orang yang menunggu pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem dipenuhi dengan hal-hal yang demikian. Tapi ada hal lain juga yang terjadi, dari peristiwa itu adalah bagaimana murid-murid begitu tekun, mereka bersekutu, mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran para rasul, dan juga mereka pun saling berbagi satu dengan yang lain. Karena itu karya Roh Kudus dalam setiap saudara selaku orang percaya ada dua aspek, ada dua segi. Dia bekerja melalui kita dengan menampilkan karunia-karunia roh yang ada pada setiap orang percaya, berbahasa roh, bernubuat, mengajar, menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan atas orang-orang yang kerasukan roh jahat, setannya keluar semua. Itu adalah manifestasi Roh Kudus yang terjadi melalui saudara dan saya.
tetapi karyanya juga bekerja di dalam kita, ya, untuk membentuk suatu karakter, ya, yang pada akhirnya akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itu karya Roh Kudus di samping melalui kita, dia juga bekerja di dalam kita, dan itu satu paket. Ibarat seperti mata uang. Satu sisi ada gambar tertentu, di lain sisi ada angka atau nilai rupiah. Tetapi kalau salah satu dihilangkan, tidak akan menjadi yang namanya mata uang. Demikian pun karunia tanpa karakter akan terasa hampa dan menjadi sia-sia. Dan saya percaya di gereja di tempat ini dalam pengajarannya sejalan dengan itu. Tidak hanya satu hal ditonjolkan, tapi hal yang lain pun pasti akan diangkat. Saya percaya bahwa karunia itu jelas, ya, dibutuhkan di dalam setiap pelayanan. Kalaupun kita berkhotbah tanpa urapan, itu pasti kering. Segala persiapan yang kita lakukan dengan maksimal, kalau tanpa urapan dari Roh Kudus, itu akan menjadi kering dan tidak bisa dipahami dengan jelas. Demikian pun kalau mengharapkan pengurapan tanpa persiapan yang matang, maka bisa saja terjadi kepala di bawah, kaki di atas. Artinya bahwa dua hal itu sangatlah penting bagi saudara dan saya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam apa yang karya Roh Kudus ketika murid-murid dan orang-orang yang menunggu di loteng Sarek, Yerusalem, di dalam ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya ke-47, ada hal yang perlu kita belajar bersama-sama dan kita contohi dalam kehidupan hari ini. Sebab saya percaya bahwa apapun hari ini yang kita jalani bukanlah hari-hari yang mudah. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Keadaan memang tidak mudah, tapi mudah muka, jangan lesu. Ya kan? Amin. Makanya kalau tanya amin, harus amin kuat-kuat. Kan memang kenyataan begitu. Tapi kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Ya kan? Keadaan boleh susah, itu kenyataan. Tapi kebenarannya adalah Allah tetap memelihara saudara dan saya. Ya kan? Karena saya lihat yang datang ini pakaiannya kayaknya baru-baru juga, bukan pakaian lama, berarti terpelihara. Mukanya juga bukan muka yang kurang gizi, semuanya bergizi. Karena makin hari makin gemuk, berarti terpelihara. Ya kan? Bahwa keadaan memang susah, tapi kebenaran adalah Tuhan tetap pelihara kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada teladan yang baik yang ditunjukkan oleh jemaat pertama atau mula-mula yang harus menjadi patokan atau standar hidup bagi saudara dan saya selaku jemaat di zaman akhir ini. Sebab Alkitab di dalam Matius 24 ayat 12, salah satu tanda akhir zaman adalah kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Salah satunya adalah karena persoalan yang hari ini kita alami. Ya kan? Orang akan mau membantu orang lain, orang akan menyumbangkan sesuatu untuk pelayanan, sudah mulai berpikir, ya kan? Mau tolong orang lain, bagaimana bisa tolong? Sementara diri sendiri saja pas-pasan. Amin. Bagaimana kita mau membantu pelayanan di tempat ini, sementara hari-hari ini keadaannya, pemasukannya tidak seperti hari-hari yang lampau. Amin. Ya iya, kenyataannya begitu. Ya kan? Tapi mari kita lihat bagaimana jemaat ini pada waktu mula-mula mereka ada dan bersekutu, bagaimana mereka bisa berbagi satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Bukan karena mereka ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka pun ada dalam kondisi yang mungkin saja bisa sama dengan hari ini kita alami, atau mungkin di bawah ini. Ya kan? Tetapi waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hal yang baik yang mereka munculkan adalah kasih mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai kasih, maka semua orang Kristen pasti mengetahui
betapa pentingnya kasih dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mereka setuju. Bahkan mereka melihat bahwa memang orang-orang Kristen itu penuh dengan kasih. Iya kan? Sebab ada 3 pilar yang harus kita hidupi dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan porsi yang terbesar di antara iman, pengharapan, dan kasih adalah iman dan pengharapan dan kasih adalah kasih itu sendiri. Sebab kalau porsi kasih lebih kecil dibandingkan hal-hal yang lain, maka semuanya itu, iman dan pengharapan saudara akan menjadi percuma. Yesus melakukan segala sesuatu dasarnya adalah kasih. Waktu ia selamatkan pesta pernikahan di Kana yang kehabisan anggur, padahal saatnya belum tiba untuk melakukan tanda-tanda mujizat, waktu disuruh oleh ibunya, tergerak oleh belas kasihannya. Waktu ia sembuhkan orang yang sakit, itu pun karena belas kasihan. Waktu dia membangkitkan orang mati, Lazarus misalnya, itu pun juga karena belas kasihan. Jadi apa yang Yesus lakukan semuanya bersumber daripada kasih. Karenanya kasih itu bukan definisi, tapi kasih itu adalah Allah sendiri. Saudara dan saya yang adalah anak-anak Allah haruslah hidup di dalam kasih. Hari ini kita berbicara tentang bukti kasih adalah menabur kebaikan. Mengapa? Karena kasih bukan hanya sekedar perasaan, melainkan tindakan. Karena jika kasih atau cinta hanyalah sebuah perasaan dan bukan tindakan, maka itu namanya gombal. Ya kan? Nona, beta paling sayang sih. Ya kan? Di dunia ini saya ada orang lain. Biar ombak keras pun beta akan tembus sampai ke sana. Hujan pele pun tak lepas semua. Ya kan? Tapi kalau pada jamnya dia tidak muncul, itu namanya gombal. Sama halnya saudara dan saya. Kalau kita bilang mengasihi Allah, tapi dia bukan prioritas utama dalam saudara dan saya, maka sebenarnya kita sementara gombal kepada Allah. Kalau kita bilang kita mengasihi sesama kita, tetapi kemudian kita hanya jadi penonton, maka sesungguhnya kita pun sementara melakukan gombal kepada sesama kita. Kasih itu perbuatan, bukan ide, bukan kata-kata, bukan pula pernyataan. Seperti yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Ya, Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Saya percaya, memberikan anak kepada saudara sendiri untuk dijaga, dipelihara, bahkan dibesarkan, ya kan? Adalah sesuatu yang tentu pasti pikir 1000 kali. Walaupun keadaan ekonomi mereka lebih baik daripada kita, tapi kalau dia anak kita sendiri, sulit ya untuk memberikan dia kepada mereka. Termasuk apapun saudara kita, hubungan dekat apapun. Tapi coba lihat, Allah memberikan anaknya kepada saudara dan saya yang berdosa, yang sebenarnya harus dihukum, yang sebenarnya harus dibinasakan karena pemberontakan, kesalahan, dan dosa kita. Tapi yang dia lakukan justru dia berikan satu-satunya anaknya, anak tunggalnya, anak sematawayangnya, anak yang begitu dikasihinya, cuma para saudara dan saya, orang-orang berdosa. Itulah wujud kasih Allah. Makanya kalau kita bilang kita kasih tanpa perbuatan, sesungguhnya kita sementara menipu diri kita sendiri. Nah mari Bapak Ibu, kasih bukan segera kata-kata,
tapi kasih adalah perbuatan. Mari kita buka di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia, agar mereka tidak jemu-jemu berbuat baik. Hal ini bukan berarti bahwa mereka sebelumnya tidak pernah berbuat baik, tetapi sebenarnya mereka memang telah berbuat baik, hanya tidak secara terus-menerus. Ya kan? Di mana sebenarnya kalau kita simak baik-baik dalam bacaan Galatia 6 dimulai dari ayat 1, kita sebelumnya di pasal 5 ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Rupanya ada satu masalah sebelum ayat ini Paulus tulis, ya kan? Bagaimana dia bilang jangan jemu-jemu. Ya, artinya bahwa memang selama hidup mereka berjemaat, mereka senantiasa melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan baik. Mereka selalu saling peduli satu dengan yang lain. Mereka selalu peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian Paulus kembali menasihati mereka untuk jangan jemu, jangan bosan, harus terus-terus berbuat baik. Berarti ini ada konflik di antara jemaat pada saat itu. Konfliknya apa? Dia bilang gini, jangan gila hormat, janganlah saling menantang, janganlah saling mendengki. Ini persoalan di dalam tubuh jemaat di Galatia. Ada terjadi hal-hal yang membuat orang jadi tawar hati untuk membantu satu dengan yang lain. Ada konflik yang membuat mereka punya kasih makin hari makin dingin. Itu sebabnya Paulus menasihati mereka supaya jangan berhenti berbuat baik. Lakukan saja, sebab kalau tiba waktunya kalian akan menuainya jika tidak menjadi lelah. Saya percaya dalam kehidupan saudara dan saya, seringkali kita juga menemui hal yang sama. Ya, kadang kita suka bikin baik, bantu orang, suka lihat pelayanan. Tapi kemudian tiba-tiba hati ini berubah. Stop sudah. Bikin juga tapi tak pernah tahu berterima kasih. Bantu juga tapi tidak pernah bersyukur. Nasihat supaya balik kembali, supaya bertobat, tapi saya pernah berubah. Ya kan? Siapa yang pernah mengalami yang begini? Saya percaya di antara kita pasti mengalami itu. Amin. Bantu seseorang, lihat dia baik-baik, supaya apa? Dia menghidup yang kurang-kurang jadi lebih baik sedikit. Dia yang tadi cuma harap-harap para orang, akhirnya dia bisa mandiri. Tapi kenyataannya bantu, tolong, tetap saja posisinya. Ya kan? Kayak buang garam ke laut saja. Saya pernah ada perubahan, saya pernah ada terbantu. Bosan atau tidak? Kadang-kadang begitu. Nah, sudah ada orang lain juga yang masih perlu pertolongan. Biar sudah kasih tinggal sudah. Ya kan? Ada juga orang yang kita tergerak karena melihat perilaku hidupnya yang jauh daripada Tuhan. Nasihat, bimbing, kasih pelajaran, arahkan, bimbing dia. Tapi hidupnya sempurna mengalami perubahan. Ya, tomat dia. Habis ajar tobat, 1 minggu kemudian kumat lagi.
Yang model-model begini memang normal sebenarnya. Orang pasti akan jemu, orang pasti akan bosan untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan saya percaya kita pun mungkin juga adalah orang-orang yang bisa berprinsip seperti ini. Amin. Ada nggak di sini? Pasti ada. Iya kan? Makanya Paulus bilang begitu. Jangan jemu-jemu. Jangan bosan-bosan. Mengapa? Ya, membantu orang, menolong orang, menasihati orang. Apapun keadaan mereka, mau berubah sekarang atau belum, nanti dan seterusnya. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan harus bikin. Harus. Karena apa? Ayat 10 dia bilang gini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, selama saudara dan saya hidup, selama Tuhan kasih kita kesempatan, nafas hidup, kekuatan, dan apapun yang Ia percaya hari ini, itulah kesempatan bagi saudara dan saya untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan kepada orang itu pun adalah orang yang juga masih hidup. Iya kan? Kadang-kadang ketemu ditimpahkan, saya percaya kepercayaan umum semua itu rata-rata. Ya, nanti orang sumati, baru ketemu berlomba-lomba bikin kebaikan bagi mereka. Sumbang babi, mau utang juga tidak masalah. Yang penting ketemu bikin baik. Iya kan? Padahal selama orang itu hidup, jenuh pun tidak. Kadang datang pun persungutan muncul. Ya kan? Kadang seperti itu. Jumat kemarin saya ke orang tua, mertua saya. Ya, 78 tahun usianya. Saya kaget juga waktu itu. Padahal beliau ini selalu ceria. Sangat memahami, sangat mengerti. Tetapi saya kaget waktu sampai di sana. Antua begitu manja. Minta ini datang, kaget lagi minta itu datang, video call dan ini, kaget lagi minta yang mana datang. Semua antua minta supaya antua datang. Antua bilang antua kangen semua. Iya kan? Antua menangis, cuma demi datang anak, cuma demi datang menantu, cuma demi datang cucu-cucu, cuma demi datang keluarganya. Tapi waktu semua datang, antua rewel terus. Ya, sampai kadang-kadang sering tidur. Ya, memang kadang-kadang sebagai anak bisa saja timbul pengeluhan. Ini orang tua bagaimana? Iya kan? Kayak saya mengerti kutung ada kerja. Padahal disinilah letak sebenarnya kita orang melihat orang tua kita. Karena waktu-waktu mereka selama hidup tidak mungkin lama lagi. Ya kan? Orang tua bisa lihat 10 anak, tapi belum tentu 10 anak lihat orang tua satu ini. Amin. Iya. Padahal orang tua lihat anak sejak bayi bahkan sampai sekawin pun dia lihat. Dan itu puluhan tahun. Tapi kalau kemudian lihat orang tua yang hanya cuma 10-15 tahun saja, kadang-kadang timbul persungutan. Saudaraku yang terkasih, kesempatan berbuat baik adalah selama kita hidup, dan orang yang kita buat baik kepada mereka adalah juga waktu mereka hidup. Kalau sudah meninggal, mau menyanyi dengan suara 1, 2, 3 sampai 10 pun dia seng dengar apa-apa untuk suara yang merdu itu. Amin. Mau baca puisi sampai semua orang jemaat yang berkabung hari itu datang di ibadah berkabung menangis ya 1111 pun, artinya dari sini keluar, sini juga keluar. Tapi yang pergi susah dengar apa-apa lagi. Ya kan? Pengkhotbah 5 9 ayat 5 dan 6 dia bilang apa? Orang hidup mereka tahu mereka akan mati. Tapi orang mati tidak tahu apa-apa.
baik kasih, kebencian, dan apapun telah hilang, ditelan di bawah matahari. Artinya ditelan di bawah kehidupan ini. Saya ada rasa apa-apa lagi. Ya kan? Tidak ada. Makanya kesempatan itu adalah waktu kita hidup. Ya. Dan orang yang kita mau buat baik, waktu dia juga masih hidup. Waktu kita kuat, Bapak Ibu. Waktu saya kuat, orang yang datang dia ketemu. Waktu saya mampu keluar, berada berdiri, turun dari tempat tidur, orang lain yang bantu, bukan kita yang bantu. Karena suatu saat pun saudara dan saya akan sampai ke titik itu kalau Tuhan berikan kita umur panjang dan dia belum datang pada kali yang kedua. Amin. Makanya yang kuat harus bantu yang lemah. Inilah kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita simak dalam bacaan ini, dalam Galatia 9 ayat 10, bahwa jangan kita jemu-jemu berbuat baik, bahwa selagi masih ada kesempatan, semua kita harus berbuat baik. Kalau kita baca baik-baik di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, kita akan melihat 3 hal yang harus kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan terhadap orang-orang yang punya masalah-masalah tertentu. Ya kan? Yang pertama adalah menuntun orang berdosa pada pertobatan. Galatia 6 ayat 1. Di sana dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, saya percaya, dan memang yang dimaksud dengan ayat ini, karena ini nasihatnya kepada jemaat. Hal itu berarti bahwa dalam dosa di jemaat itu, waktu mereka lakukan, bukanlah dalam suatu rencana atau tekad bulat untuk melakukan yang namanya suatu pelanggaran. Karena mereka sesungguhnya telah diajarkan kebenaran. Jadi paling dosa yang mereka lakukan adalah dosa waktu mereka tiba-tiba, spontan, mereka lakukan secara mendadak, tanpa terencana, tanpa ada tekad untuk melakukan dosa itu. Ya kan? Tekad, bahkan sudah berkali-kali bikin, tidak akan emosi lagi waktu ada masalah. Ya kan? Sudah tidak lagi mau marah lagi, marah-marah lagi waktu tekanan itu datang. Tapi tiba-tiba bisa saja itu keluar. Amin. Bisa. Saya pun mengalami dari hari ke hari berusaha untuk sabar. Tapi kadang-kadang waktu tekanan yang begitu berat datang, kadang-kadang kata-kata yang tidak pantas itu keluar dari mulut ini. Nah, yang model-model macam begini harus ditegur dengan lemah lembut. Ya kan? Kadang-kadang kalau suami atau istri sulia suami berubah, ya kan? Luar biasa. Oh, Susana minta apa? Ya kan? Tiba-tiba dia tercinggi, ya, ordinary mundur tiba-tiba. Ya kan? Ada maju-maju bagus ini, tiba-tiba dia ordinary mundur, akan tak mundur sedikit. Nah, itu dasar itu semboleh, itu bukan lemah lembut. Bapak memang manusiawi, tapi jangan, ya. Memang masalah berat, memang pasti ketong ini, tapi mari ketong kuasai diri. Itu namanya nasihat dengan roh lemah lembut. Kenapa? Ayat berikutnya bilang, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bahwa hal yang sama yang kita tegur dengan lemah lembut pada orang-orang atau jemaat pada saat itu, atau keluarga kita, hal yang sama pun bisa terjadi bagi diri kita. Ya kan? Bisa. Kadang-kadang bisa nasihat orang itu jatuh. Ya kan? Bisa. Saya kemarin waktu di Lermatang Komsel, ada seorang suami, seorang pasangan suami istri, dong kasih kesaksian. Aduh, beta istri ini, padahal itu ada nasihat istri sekarang ini, tapi dia kasih kesaksian. Padahal beta istri ini, kalau dia pilih orang sakit, dia lihat orang lagi lemah, dia istri bilang, ingatan, jangan pikiran, alihkan fokus kepada Kristus.
Ya toh? Harus gembirakan hati, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Padahal tiba-tiba dia penyakit lumpuh. Dia tak tinggi sendiri. Dia bilang, cepat pulang sudah, dia bilang, tapi saya semua kemana? Nah, dia bayangkan. Nah, hal ini jangan semua bilang, oh sini, asal bicara bagus per orang. Padahal diri sendiri karena tak mampu. Salah. Memang karena barang ini, dia pasti bisa saja mendadak. Karena siapapun kita tidak akan luput dari hal yang demikian. Kemarin waktu ibadah pertama saya bilang bahwa kedagingan, keinginan daging itu selalu berjuang melawan jiwa kita. Mau lawan dia atau tidak lawan, dia tetap bongkar ketora. Makanya hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, supaya daging itu keinginannya bisa dimatikan. Artinya bahwa semua kita tidak kebal dosa. Semua kita sekalipun pelayan Tuhan, bahkan telah dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa saja gagal dalam hal-hal tertentu yang memang tidak mungkin lagi kita jatuh di sana. Sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika itu terjadi dadakan, itu bisa saja terjadi. Nah, tipe ini kita harus nasihat dengan lemah lembut. Makanya perbanyak kasih, supaya semakin kurang itu penghakiman. Orang yang suka menghakimi orang lain, itu sebenarnya kasihnya tidak bisa banyak. Waktu Yesus ketemu dengan orang yang buta sejak lahir, iya kan? Murid-muridnya bilang begini, yang salah di dia kan ibu orang tua. Ini sebenarnya kan mau menghakimi, iya kan? Padahal Yesus bilang apa? Lewat inilah nama Tuhan dipermuliakan. Itu karena kasihnya. Kalau kadang-kadang suka menghakimi orang, ketika ada sesuatu menimpa, itu hasil perbuatan. Yang begini bukan lemah lembut. Ini penuh dengan amarah, ini penuh dengan kegirangan, suka orang jatuh di dalam pencobaan. Seharusnya terbalik, kasih dia kekuatan. Ya, Bu, Nona, Bapak, Ibu, betul memang keadaan begini, tapi kita harus sadar cepat juga. Iya kan? Kondisi-kondisi masih ini tetap ada, susah. Kita masih baik-baik. Iya kan? Makanya sering jemaat di sana saya sampaikan kepada mereka, ingatan, kalau ketemu orang berbuat salah, jangan kau pisahkan diri dari orang. Tetap harus lama. Sebab gereja itu bengkel orang berdosa. Orang yang rusak datang diperbaiki, bukan dihakimi. Bagaimana caranya? Nasihat. Kemudian bahwa dalam memberi nasihat dikatakan bahwa kamu yang rohani. Jadi memberi nasihat itu bukan cuma tugas Bapak Ibu Kepala atau pendeta-pendeta yang ada di tempat ini, atau majelis, bahkan pelayan yang lain, tapi semua jemaat yang telah mencapai kedewasaan rohani. Kemarin waktu rapat evaluasi kita diskusikan tentang hal ini. Makanya seringkali tema-tema khotbah kita ya cenderung lari ke pertobatan. Itu tidak salah, harus. Tetapi yang saya pelajari di dalam kedewasaan rohani, yang namanya ragu tentang Tuhan itu, satu, itu harus ketemu lulus dari hal ini. Bahwa Yesus itu Allah, itu harus tidak boleh diulangi karena kita sudah lulus dari hal yang demikian. Orang menggoyang seperti apapun, itu sudah tidak bisa tergoyang lagi dalam iman saudara dan saya. Bahwa persinahan itu dosa, merokok, minum dan segala macam itu dosa. Itu sudah lulus. Karena apa? Kita harus beranjak kepada pemahaman, pengajaran-pengajaran yang lebih mendewasakan kita lagi. Nah, supaya ini terjadi, saudara-saudara, termasuk hamba Tuhan yang telah dewasa rohani, harus menjadi bagian di dalam memberikan nasihat kepada orang yang lagi jatuh di dalam pelanggaran. Amin.
Iya, bagian kita. Jangan kita hanya mau tahu saja, tapi tidak mau membagikan kepada orang lain. Ya, Alkitab firman-Nya itu apa? Membaca, merenungkan, melakukan, lalu yang terakhir membagikan. 4 hal ini ada dalam diri saudara dan saya. Makanya waktu kita sudah lakukan, mari kita bagikan. Dan saya percaya semua kita jemaat di tempat ini dalam status rohani pasti masih ada yang berbeda-beda. Amin. Ada yang sudah dewasa, tapi masih juga ada yang kekanak-kanakan. Bukan saja jemaat, pelayan Tuhan pun bisa demikian. Makanya fungsi orang yang telah dewasa harus menjadi orang yang intinya harus menjadi membimbing mereka. Supaya apa? Semua kita menjadi dewasa. Sebab targetnya adalah semua saudara dan saya harus dewasa. Yesus datang pada kali kedua. Dia sengkawin dengan anak. Tapi dia cari mempelai yang dewasa. Karena itu semua kita harus dewasa. Makanya pengajaran harus dinaikkan. Untuk lebih hal lagi membuat kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tetapi kalau di antara kita seorang dua orang ada yang masih kembali lagi kepada kehidupan yang lama, marilah kita yang dewasa rohani membimbing mereka, menasihati mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang salah, kembali lagi kepada pertobatan. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Supaya ketua yang tadi sudah beres, ketua mau cari yang mana lagi? Apa lagi? Supaya makin memperbesar kapasitas karakter kita. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pegang dulu. Ini tugas ketua semua. Ya kan? Satu dengan yang lain. Makanya yang ada jatin jangan malu-malu. Datang cari saja. Kalau rasa umur terlalu jauh dengan Bapak Gembala, cari yang muda-muda, yang rohaninya sudah bagus. Ya kan? Cari. Supaya dibimbing. Supaya diajar. Karena dikatakan kamu yang rohani. Ini bukan saja maksudnya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi semua mereka yang telah dewasa rohani mempunyai tanggung jawab, kewajiban untuk membimbing orang yang jatuh di dalam pelanggaran. Yang kedua adalah menolong orang dalam kesusahan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong dalam menanggung beban meliputi menolong orang yang memerlukan bantuan. Pada saat apa? Mereka ada dalam kesakitan. Pada saat apa? Mereka ada dalam kesusahan. Pada saat apa? Pada saat mereka ada di dalam kesulitan. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa waktu kita menanggung beban orang yang membutuhkannya, kita akan mengalami kekurangan. Tidak, Bapak Ibu. Sebab apapun yang Tuhan perintahkan tidak akan pernah menyengsarakan kehidupan saudara dan saya yang melakukan perintah. Justru oleh melakukan apa yang Dia suruh, disitulah kehidupan saudara dan saya semakin diberkati Tuhan. Ya, Amsal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, hidup ini jangan seperti bak penampung dalam hal menerima berkat Tuhan. Hidup ini harus seperti sungai yang selalu mengalir aliran airnya. Ya kan? Coba cek bak penampung yang pernah cuci, cuma mau terima saja.
pasti lumut, kodok dan segala macam ada di dalam air yang dia macam begini. Betul atau tidak? Betul. Tetapi perhatikan sungai, airnya bersih, maka bisa langsung diminum. Kenapa? Karena alirannya tetap mengalir, selalu saja penuh. Lautnya begitu luas, dia tetap ada saja, dan alirannya bersih, langsung boleh diminum. Ya, bisa. Itulah kehidupan kita. Jadi jangan takut menyebar harta. Sebab Alkitab bilang ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Ada yang jadi petinju, masuk semua keluar. Terima bol-bol, semua bagi-bagi. Coba perhatikan baik. Orang yang model begitu itu selalu hidupnya, bahkan prinsipnya adalah kurang, kurang, dan kurang. Jangan senyum tampias, karena itu pasti ada di antara kita. Ya kan? Jadi pencak silat, jurusnya gini. Nah. Ya begini. Karena ini Alkitab yang katakan. Iya kan? Bukan saya punya rumus usaha atau rumus apapun, tapi ini yang Alkitab bilang, ini yang Allah bilang, ini yang Allah sampaikan, bahwa menyebar harta tetapi bertambah kaya, tapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Karena itu jangan takut membantu menolong orang lain. Ya, jangan takut. Saudara punya usaha, saudara punya pekerjaan, pasti diberkati Tuhan. Kalau kita punya tangan ini ringan bantu orang lain. Kalau kita punya tangan ini ringan untuk lihat pelayanan. Ya, saya dengan Ibu Gembala Lara, ini suatu kesaksian yang hidup. Sebelum kita bangun gereja di sana, sebelum Ibu Gembala diangkat jadi gembala, menggantikan gembala yang lama. Ya kan? Itu kita dalam kondisi ekonomi yang sangat morat-marit. Setiap hari kita harus bayar kewajiban 30 juta. Padahal omset kadang-kadang bisa juga di bawah. Setiap hari nilainya sekitar 3-4 miliar yang harus kita selesaikan. Karena memang kekeliruan yang kita bikin dalam memanage usaha. Itu barang di toko sampai habis. Kadang saya mau lihat usaha yang ada, mau menangis ini saja. Habis. Keluarga saya, anak-anak menantu tahu sekali karena kita diskusi semua rame-rame. Terbuka semua hari itu. Dan sebagai suami saya harus bertanggung jawab. Bayangkan Bapak Ibu, 30 juta harus setiap hari di bawah jam 1 sudah harus dikirim. Lebih kurang lewat dari itu. Di telepon sampai saya pusing dengan telepon itu. Sampai trauma itu dengan telepon. Saat itu Bapak Ibu, selama hampir 1 tahun kita jalani seperti itu. Tapi puji Tuhan kita selesai. Walaupun tetap ada kewajiban yang harus kita selesaikan juga. Tetapi waktu kerja gereja dilarang. Kita berdua percaya dengan iman. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau dia ya suruh bangun, lakukan. Melangkah saja. Ya, yang penting kerja apa adanya saja. Kita lakukan itu. Puji Tuhan, Tuhan gerakan orang-orang punya hati di sana, pengusaha-pengusaha sana. Dia kasih masuk timbunan, dia tidak langsung tagih. Dia kasih semen, dia kasih besi, dia kasih apapun, sabar. Pelan-pelan ada uang bayar, ada uang bayar. Itu gereja sudah menutup. Luasnya 30 kali 10. 1 lantai saja. Kemarin plester selesai dalam, luarnya sudah tinggal berapa bilik selesai di luar. Ya, kita jalan.
Tapi apakah kemudian hari ini kita berkekurangan? Tidak, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita langsung berleha-leha bikin yang lain, tidak. Hemat sana, ikat sini. Lihat kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Pohon di dalam polos, bahkan pohon-pohon semua yang kena musim kemarau panjang, dia yang tidak punya pikiran, dia yang tidak akal ada budi, hanya cuma naluri saja. Dia bagaimana menyusutkan, mengiringkan daun-daunnya supaya dia tetap bisa bertahan hidup sampai menunggu musimnya hujan. Masakan saudara dan saya, Tuhan kasih segala-galanya, Tuhan anugerahkan segala-galanya. Lalu kemudian kita mau paksa diri dengan cara tidak memperbaiki sana sini, salah besar. Ya. Makanya ayat ini saya pegang. Ya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kalau untuk Tuhan dan pekerjaannya, dalam hal membantu orang lain, karena ini perintah Tuhan, jangan tanggung Pak Ibu. Lakukan. Paulus bilang jangan jemu-jemu, jangan bosan, lakukan. Karena apa? Ini investasi Bapak Ibu. Ya kan? Di sana dikatakan barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai kehidupan yang kekal. Paulus tidak bilang ada yang menabur, ada yang tidak. Tidak, semuanya menabur, tapi pilihannya yang mana? Mau menabur dalam daging atau menabur dalam roh? Kalau kita menabur dalam kebaikan, itu artinya menabur di dalam roh. Sebab salah satu rasa dari buah roh adalah kebaikan. Satu hal yang ada dalam hukum kasih adalah murah hati. Amin. Kalau bicara gini banyak yang senyaman pasti. Tapi ini yang saya mau katakan. Apa yang kita lakukan belum setanding dan sebanding dengan apa yang Yesus lakukan. Dia korbankan nyawanya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita punya prestasi, tapi karena memang tidak layak. Masakan untuk perintahnya dia suruh untuk kita lakukan, kita masih timbang-timbang. Ini bisa atau tidak, ini hidup atau mati, tidak ada. Sesuatu yang berkaitan dengan perintah Tuhan tidak akan pernah membawa kebinasaan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak akan pernah membawa kehancuran dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab rancangannya bagi saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Kita sering klaim itu, tapi dalam hal tertentu kita berat untuk melakukan itu. Masih pertimbangan sana sini. Tidak Bapak Ibu. Kalau cuma kita bicara di mulut, ya, orang dalam kekurangan, ayo kasih yang itu. Kalau beta ada yang kita bantu juga. Bapak Ibu, membantu tidak dilihat dari isi kantong. Kalau semua berpulang kepada isi kantong, kita tidak akan memiliki hati yang penuh kasih seperti Kristus miliki. Tapi memberi dengan hati. Ya kan? Orang kaya belum tentu berlimpah-limpah hidupnya. Tetapi orang yang murah hati pasti berlimpah-limpah hidupnya. Kenapa? Orang kaya tapi tidak punya kemurahan hati, dia simpan terus. Dia kasih 1 rupiah saja, dia berpikir ini bikin miskin dia. Tapi kalau orang yang punya kemurahan hati, waktu dia kasih, dia berikan, dia bantu orang tertentu, dia tetap memiliki damai sejahtera. Dan pasti Tuhan akan menggantikan itu. Saudara dalam membantu, bahkan dalam memberikan apapun pelayanan tempat ini, belum seperti janda miskin yang datang ke tempat ibadah, di rumah ibadah, lalu membersihkan, ya, upah seharinya dalam persembahan. Amin. Kadang kita masih tukar rumah besar, orang kecil.
hanya selama sehari. Yang dia kasih pasti dia makan, karena itu saja yang dia pegang. Tapi Tuhan hargai. Tuhan bilang yang lain tidak seperti dia, karena yang lain beri dari kelebihan, tapi dia beri dari kekurangan. Itulah yang Tuhan hargai. Iya kan? Saya menekankan di sini karena memang hari ini keadaan kita tidaklah baik-baik saja dalam sisi keuangan. Tapi ini yang Alkitab sampaikan. Ini menguatkan ketemu semua. Iya kan? Supaya apa? Mari tetap tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Akan tiba waktunya. Berarti itu sesuatu yang pasti. Bahwa apa yang kita tabur, kita pasti akan tuai. Kalau memang tidak di dunia ini, tapi pasti di dunia yang akan datang. Paulus tidak bilang kata, jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, jika kita tidak menjadi lelah, maka mungkin saja akan tiba waktunya. Tidak. Atau kalau tidak ada halangan, maka akan datang. Tidak. Dia katakan akan tiba waktunya. Berarti ini pasti, Bapak Ibu. So pasti. Bersikap baik kepada orang lain saja tidaklah cukup kalau kita mau membuktikan diri sebagai orang yang hidup di dalam kasih. Kita harus wujudkan lewat perbuatan-perbuatan baik kita yang dapat mengurangi beban hidup orang lain di dalam kesusahan mereka. Yakobus 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tidak ada. Tidak sekedar kata-kata iba, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita action langsung. Ini yang dibilang. Sekali lagi, tindakan berbicara lebih keras dari kata-kata. Kau mau terangkan kasih pada orang luar di sana bikin apa lagi? Sampai mulut berbusa. Tapi kalau dia tidak melihat perbuatan dalam hidup saudara dan saya, dia tidak akan pernah percaya yang namanya Kristus. Salah satu untuk membuktikannya adalah bagaimana action langsung di lapangan. Ya, ayah saya pernah suatu waktu dia masih sehat, ketemu di Paso sana. Ya sebagai anak, ketemu biasa sampaikan firman Tuhan kepada orang lain, ketemu ajak untuk mari percaya Tuhan sudah. Apalagi seumur 70 up, ya kan? Alkitab bilang 70-80 tahun. Lebih daripada itu penderitaan. Dan memang hari ini sudah 84 kalau tidak salah. Sekarang mau ke kamar mandi harus tuntut. Ya, kembali kayak anak-anak, tinggal dulu dan memper saja. Kasih pakai baju, merontak saya mau lagi. Mau kasih makan, balagu lagi. Hal-hal banyak sekali. Dan memang itu yang kita katakan. Saya waktu itu sudah berpikir nanti kondisinya seperti ini. Makanya saya injili. Ya, saya bilang, Bapak, mari sudah anak-anak semua nih. Nomor 1 sampai nomor 6. Itu semua percaya, itu semua di gereja, kau melayani. Ayo sudah. Anto bilang apa? Jangan bicara-bicara barang itu dan beta. Ada orang tua budaya. Dulu saja, harus bapak ini susah. Yang bantu beta itu orang yang luar yang tak tahu Tuhan Allah. Memang susah jelaskan. Iya kan? Karena dia lebih cenderung kepada perbuatan kita. Makanya kalau tadi pagi pertama dikatakan bahwa penginjilan di rumah itu terlalu suatu pekerjaan yang berat, itu ya dan amin. Karena kita mungkin bisa bagus di mimbar ini 1-2 jam orang lihat kita punya penampilan, tapi di rumah suami, istri, orang tua, mertua, anak-anak saksikan pola hidup kita hari-hari. Makanya sering susah bawa mereka.
Sulit. Karena itu pengalaman saya. Yang bicara-bicara kamu pun kasih. Kalau beta susah, orang agama yang lain tuh yang bantu beta. Bukan kamu orang yang Kristen. Iya kan? Jadi tindakan berbicara lebih keras dari perbuatan. Pertama Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan, nyatakan, tapi juga di dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Dasarnya adalah kasih Kristus. Supaya sekalipun dia bikin jahat, tetap ketemu bikin baik. Sekalipun ketemu bantu dia tidak punya kemampuan untuk bantu orang, itu aman saja. Karena kadang-kadang ketemu bantu orang, kita hanya melihat kepada bagaimana dia bisa mengembalikan apa yang kita bantu atau tidak. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak mungkin bisa membantu kembali, ya, kita pasti pikir 100 bahkan ribuan kali untuk membantu orang tersebut. Padahal Alkitab bilang, kalau kita melihat orang yang salah satu yang paling miskin, paling hina ini, kita bantu dia, sebenarnya kita sudah bantu Tuhan. Waktu kita bantu orang yang semampu, sebenarnya Tuhan berhutang pada kita orang. Amin. Kalau ketemu manusia yang kadang-kadang punya kemampuan terbatas saja, ketemu hutang orang saya ketemu yang tidur baik-baik, pikir itu harus bayar hutang. Bagaimana taruh muka di mana? Itu ketemu lakukan. Masakan Tuhan Allah yang punya segala-galanya. Kalau dia bilang berhutang pada orang, masakan dia yang sanggup melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, pasti lebih bisa. Manusia berhutang dengan manusia memang kadang-kadang susah. Dulu orang berhutang, jantung terpukul. Iya kan? Tapi sekarang orang yang kasih hutang, yang jantung terpukul. Karena dia pikir jangan sampai bisa kembali atau sen. Betul Pak Sen? Betul. Kadang-kadang orang yang hutang kita malah dapat marah. Makanya sekarang biasa koperasi pakai dong debt collector itu. Ya, karena supaya kalau itu mau kejahat, ini lebih jahat lagi. Ya toh. Mau baklai, mari baklai. Kan begitu. Karena hari ini orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang kasih hutang. Yang ketawa kayaknya ada ambil di koperasi. Ya, jadi mari. Kalau Tuhan berhutang ke ketong, karena ketong lihat orang yang susah, yang takut. Amin. Yang ragu, dia pasti ganti. Karena dia pun bicara, dia pun janji, dia pun firman. Itu dia harga diri. Bukan sama pejabat-pejabat tertentu. So bikin memo segala macam, padahal orang sehat, dia cuek saja. Ya. Kalau berbeda, yang beta subirkan ini, sendiri, kecap. Karena itu yang janji itu beta bukan oleh. Itu mesti begitu. Jangan ada persoalan, kakek bilang saya urusan dengan mama saja. Kadang-kadang ketemu bapak-bapak begitu. Pada bapak yang pergi lakukan transaksi, datang tadi urusan dengan mama. Ya? Padahal mama pemulus saja, orang bodoh dulu mama pemulus banyak sekali. Sampai selapa-selapa dulu. Bapak menghilang lari dari kenyataan. Tidak, harga diri kita harus. Ya kan? Makanya ada satu cerita. Waktu bapak dan mama bakalai, biasanya kalau mama bakalai bapak, mama suka banting piring. Tuh? Dia tanya pada dia untuk agama, bapak ini bagaimana caranya? Kalau bilang kepada kau istri, kalau dia waktu kamu bakalai dia banting piring, kamu ambil banting yang banyak lagi. Lalu kasih tahu pada dia, piring bisa dibeli, tapi harga diri laki-laki tidak bisa dibeli.
Tadi kita dengar juga, dong seng tu, dong ta. Dong seng tunduk, dong tanduk, itu suami. Saya nonton di TikTok, di segala macam, memang simpel itu. Kenapa munculnya banyak begitu cerita-cerita yang memang betul atau memang cuma karena lucu-lucu? Karena hari ini memang, ya, istri atau laki macam begitu mudah berkat, saya bisa dapat. Karena berkat turun dari kepala turun ke bawah. Kalau kepala sudah geser, tinggal kaki berkat yang sampai. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kita harus melihat kepada hal yang demikian. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan kasih. Tapi itu adalah keharusan dalam kehidupan saudara dan saya untuk balas budi mereka. Ya kan? Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita, bahkan yang tidak berbuat baik sekalipun kepada kita, itu namanya ketulusan. Tulus. Bantu saja. Mau ganti gas saya sudah, saya ada masalah. Bahkan saya pernah bikin baik pun bantu saja. Itu namanya tulus. Tapi kalau lakukan sesuatu masih pikir ember-ember, ini yang repot. Itulah yang dikatakan di dalam pertama Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tidak ada U di balik B waktu kita lakukan sesuatu. Artinya tidak ada udang di balik batu. Ya, tidak ada pikir balas jasa, Tuhan yang balas. Kalau ketemu begitu, pasti kita akan tidak jemu-jemu berbuat baik. Yang ketiga, terakhir, surat ini. Memperhatikan hamba Tuhan. Kita singkat di sini saja. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Setiap kita yang menerima pengajaran firman Allah, jemaat Tuhan, perlu mendukung pemberitaan firman Allah dengan menyokong hidup hamba-hamba Tuhan yang dengan rela tekun mengajar dan memberitakan firman Allah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara memadai, bukan berlebihan. Kemarin evaluasi, ini bukan sekedar curhat, ini cuma pancingan kita semua. Minus gereja, karena memang memahami siklus atau kondisi keadaan hari ini memang tidak baik-baik saja. Makanya kemarin dibicarakan potong sana, potong sini, AC waktu jalan begini dan begitu, ya ini dan itu, semuanya dipresentasi, semuanya diatur, tapi memang belum dapat maksimal. Ya, tapi perlu kita sadari, ya, bahwa setiap kita yang menerima pengajaran firman Tuhan, Alkitab bilang begini, kita harus memberikan segala sesuatu yang ada pada kita bagi mereka yang mengajar kita. Amin. Ini saya bilang. Coba kita simak baik-baik di ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Coba bayangkan ini. Ini ada sangkut paut Bapak Ibu. Kata jangan dipermainkan, kata dipermainkan dalam bahasa terjemahan lain King James Version, dalam bahasa Inggris adalah mock, yang artinya mengolok-olok. Saya buka dan baca di dalam terjemahan lain Indonesian Literal Translation, di situ juga sama. Kata dipermainkan adalah mengolok-olok. Artinya begini, kalau Tuhan suruh kita melihat, dan itu dalam berbentuk keuangan, tetapi kemudian kita melihat kepada hal-hal yang lain, lalu kita melupakan hal ini, sebenarnya kita orang sementara mengolok-olok Tuhan. Ya, karena apa? Kita merasa pemberitaan firman Tuhan bukanlah hal yang penting. Kita menganggap yang lain itu lebih penting dari firman Tuhan. Itu namanya mengolok-olok. Sebab firman Allah adalah Allah sendiri.
Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita lebih mementingkan hal yang lain, tanpa kita sadari, waktu kita mengabaikan yang namanya pemberitaan firman Tuhan, kita sementara mengolok-olok Allah. Kita sementara membandingkan bahwa hal-hal yang ini jauh lebih penting daripada firman Tuhan. Padahal tidak. Yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya adalah firman Allah. Uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun, dia hanya antar ke orang sampai di pintu kubur. Amin. Semua yang kita miliki, semuanya ada surat. Lahir, akte kelahiran, sekolah, ijazah, ya kan? Kuliah, ijazah, ya kan? Uang di bank, ijazah, kendaraan, STNK, BPKB, tanah, bangunan, sertifikat, IMB. Sempurna kita bawa. Cuma itu saja. Dan cuma satu yang kita bisa lihat seumur hidup kita nantinya adalah akte kematian. Keluarga yang pegang. Jadi hidup ini surat-surat saja. Makanya sebenarnya surat menunjukkan kesementaraan. Waktu kita melakukan hal-hal yang namanya bukan pekerjaan Tuhan, bukan membuat kebaikan, bukan tolong orang, bukan bantu orang yang jatuh dalam dosa, itu sebenarnya kita sementara menabur dalam kedagingan. Waktu kita menabur dalam kedagingan, pastinya akan menuai kebinasaan. Karena hidup ini rumusnya tabur tuai. Apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai di hari ke depan. Ya, kadang, ya saya lihat pulsa bisa beli, tapi uang persembahan hanya sekedar onggokan kepala di depan atau di muka kantong kolektor. Di sini tidak ada, di sana saya pernah lihat. Iya kan? Ada jemaat yang begitu. Padahal dia bisa telepon lama-lama. HP saja S6 sampai C7. 20 juta ke atas. Kadang-kadang kita sering tahu, kita sering pilih baik-baik. Yang kita lakukan itu sebenarnya menabur dalam daging. Membeli sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat, harus bisa bedakan keinginan dan kebutuhan. HP, alat komunikasi yang bagus, tapi perlu yang pakai 3 kamera, 5 kamera sampai 10 kamera. Kita bukan fotografer, iya kan? Kalau mau kasih tua saja. Ini gara-gara kamera banyak. Hanya kita ikut. Padahal kadang-kadang saya ada data, itu main inbox saja. Tapi HP-nya harganya luar biasa. Ini kan kita sih tahu kebutuhan dan keinginan. Di bawah 1 juta pun dia bisa sebagai alat komunikasi. Kenapa harus 20 jutaan? Iya kan? Itu investasi, itu taburan kepada hal-hal yang daging. Yang artinya tidak akan membawa orang kepada keselamatan. Tetapi waktu menyumbang bagi pekerjaan Tuhan, waktu melihat hamba-hamba Tuhan, karena mereka mengajar dengan luar biasa. Bayangkan, sing pikir yang lain, tapi bagaimana baca Alkitab tiap waktu, bagaimana ingin kasih makan rohani yang bagaimana tinggalkan keluarga, bagaimana lakukan. Masa orang-orang itu tidak dihargai? Alkitab bilang, orang-orang yang model macam begitu, hamba-hamba Tuhan yang model macam itu, dia harus diberi penghargaan, penghormatan 2 kali lipat. Dan apapun dia terima dari orang lain berupa harta duniawi, itu adalah sesuatu yang layak dia harus terima. Karena apa? Dia sekatnya lain. Dia hanya bagaimana berdoa bagi jemaat, bagaimana memberitakan firman Tuhan, bagaimana melihat jemaat dan segala macam dia lakukan, mengabaikan segala sesuatu. Dia berjuang
dengan tidak memusingkan apapun, hanya untuk berkenan kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus sadar, apa hari ini yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai. Kalau hari ini kita tabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Tinggal kita pilih, ya kan? Mana yang penting? Satu hal yang tadi saya bilang, kalau kita menganggap pemberitaan firman Tuhan itu kita abaikan dengan mengatakan bahwa ini tidak penting dibandingkan yang lain, kita sementara mengejek Tuhan. Dan saya tidak mau semua di sini melakukan hal yang demikian. Karena waktu mengejek Tuhan, pasti hal-hal yang hebat yang tidak kita inginkan terjadi atas hidup saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Saudara siap menabur? Siap? Menabur dalam apa? Dalam roh. Apa bentuknya? Cari orang yang jatuh dalam dosa, balikan dia. Apalagi tolong orang yang susah. Lalu kemudian yang ketiga terakhir, apa tuh? Apa hamba Tuhan? Ini kayak berat kan? Perhatikan hamba Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kita orang sementara menabur di dalam roh, dan pastinya kita akan menuai. Bukan saja hidup hari ini, tapi hidup yang akan datang. Tuhan berkati kita semua. Pelayan altar maju ke depan, dan kita akan berdoa.